Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Daily Day. Di kesempatan kali ini balik lagi dalam Daily Pageant. Dan pada hari ini aku bakal ditemani sama salah satu penggiat pageant. Siapa dia? Dia ciri-cirinya laki-laki. Dan dia kayaknya lebih senior dari aku. Ya, bukan kayaknya lagi, dia lebih senior dari aku. So, kita langsung aja buat undang dia. Halo, selamat sore Kakak Aldo. Sore. Kamu harus opening aku dulu dong. Harus opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Daily Day. Harus gitu dong. Harus gitu, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Daily Day. Wih, Yeah. mantap. Kakak Aldo, apa kabar nih? Banget kan? Gimana? Sekarang di mana nih? Di Sukabumi apa di Bogor? Aku di Sukabumi, kan lagi pulang kampung. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih tentang pageant. Siap ya? Aku mau tanya-tanya kamu. Bongkar semuanya. Kita bongkar ya. Baiklah, jadi gini Kaldo. Dari kemarin tuh, aku kan udah sharing-sharing tentang pageant tuh. Terus banyak temen-temen yang pengen katanya, Kak Dey, ajakin dong aktivis pageant aktivis. Dan Kak Aldo adalah orang pertama yang aku ajak buat ngobrol-ngobrol. Kemarin Kak Aldo udah nonton belum sih vlog aku yang tentang pageant-pageant itu? Bong. Miris banget gak sih perjuangannya? Ya, siap orang, tiap anak pageant itu pasti punya perjuangannya sendiri-sendiri nggak sih, Dey? Nah, aku mau tahu dulu nih, kamu tuh dari tahun berapa sih ikutan pageant kayak gini? Oke, sebenarnya kalau aku joining pageant itu berani join pageant di 2018. 2018 gue ya waktu itu gue masih jadi anak SMA nggak sih gitu loh. Oh, Masih anak SMA. gitu. Oh. Terus. Polos-polosnya gitu kan, kayak yang I don't know gitu, kenapa gue nggak tahu ya waktu itu kenapa gue pengen aja gitu join pageant gitu loh. Karena sebenarnya sih yang melatar belakangi gue join pageant itu, gue anaknya nggak mau diem gitu loh, nggak bisa kayak yang bertahan di kerjaan atau satu kegiatan gitu loh. Kayak ya gue waktu SMA bahkan 5 tahun sebelum hari ini gitu, gue nggak ada pikiran untuk joining pageant gitu loh. Kayak nggak ada sebenarnya sebenarnya. Dapat info pageant itu dari mana? Well, sebenarnya waktu 2017 itu gue 2018 awal gue gabung sama teman-teman Genpi, Generasi Pesona Indonesia deh. Nah, dari teman-teman Genpi kan ngeliput salah satu acara pemilihan duta-duta gitu di kota gue, kota Cirebon. Nama ajangnya itu Jaka Rara. Di situ jadi itu duta wisata ya? Ya, itu kayak yang gue ngeliput gitu kan sama teman-teman yang lain, and then gue kayak ngeliatnya kayaknya gue mau nyoba dari situ sih. Kayak jadi itu aja, abis itu saya cari info, pengen tahu kayak yang ya kayak beberapa ajang gitu, gue followin gitu buat informasinya. Oh, jadi terinspirasi dari acara itu gitu ya. Nah, tapi di tahun 2018 itu pas kamu mulai ikutan audisi itu, terus langsung keterima gitu? Enggak, aku bahkan sampai sekarang aku belum pernah joining Jakarta loh. Agent yang gue ikutin itu Putra Putri Padi Jawa Barat, ya you know lah. I know so much ya. Terus my first pageant sih gitu, kayak yang pertama kali gue berani untuk joining pageant. Bahkan lokal tuh ubah karena gue merasa kalau lokal itu gue pikir gue pengen berdedikasi gitu loh. Jadi kayak pengen berdedikasi untuk kota gue, dan ya kalau so gue harus joiningnya dengan usia yang matang dong. Gak mungkin gue coba. Jadi ya mungkin coming soon. Iya. Berarti intinya motivasinya itu hidup tuh nggak mau cuma numpang hidup aja ya? Oh. Bener. Oke, terus
kan kalau misalnya pageant itu identik dengan kalau perempuan kan ada crown, terus ada sash kan. Kalau cowok sash ya kan. Nah, terus first impression-nya gimana sih ketika ada sash bertuliskan pageant yang kamu ikutin itu tuh impression kamu gimana? Oke. Gimana ya? Karena you know lah, pageant itu impian semua orang di dunia ini. Bener banget. Like, have a dream to be the queen, the king. Oh my god, it's like salah satu mimpi gue juga dari waktu kecil gitu kan. Siapa sih anak kecil yang nggak mimpi di ratu gitu loh. And then kayak pertama kali menggunakan sash itu kayak rasanya seneng banget gak sih? Pasti lu juga sama deh rasanya, semua orang anak pageant itu. Bener. Terus dengan tulisan pertama Putra Padi ya? Ya, Putra Padi Jawa Barat. Terus ngerasa punya tanggung jawab di pundak nggak sih? Kayak berat gitu loh. Waktu pengumuman lolos audisi Putra Padi juga itu kan, saat itu kayak yang mulai I will be focused to campaign about agriculture. Gue mulai kayak fokus buat campaign tentang pertanian, khususnya padi-padian gitu kan. Terutama mangsa gue menargetkan mangsa gue itu anak-anak SMA, karena ya you know lah kayak yang pertanian itu jauh banget gak sih dari anak muda, ngapain sih ngurusin pertanian gitu. Bener banget. Jadi butuh banget regenerasi banget sih petani itu. Yang paling aktif untuk kampanye, kayak yang paling aktif share gitu loh. Nah gue nyangka nggak nyangka sih, karena di tahunku itu semuanya kayak yang nge-up semua dong, nge-up abis-abisan semua tentang pertanian waktu itu. Oh, jadi sosial media itu penting banget ya buat penggiat pageant? Banget. Nggak bisa hidup kita tanpa sosial media, Beb. Bener. Jadi buat teman-teman nih yang mau terjun ke dunia pageant, ayo aktifkan sosial medianya. Kali aja kayak Kak Aldo ya kan, jadi best sosial media. Terus kalau selama perjalanan itu ada nggak sih bad sama best experience-nya? Best dulu deh. Okay. Best experience. Well, kayaknya semuanya deh. Semuanya tuh jadi best experience, dan bad experience-nya gue pikir pertama kenapa gue katakan best experience, karena gimana ya, gue ngerasanya gue seneng aja sih gitu loh dengan apa yang gue lakukan, karena gue seneng jadi gue kayak yang semuanya gue lakukan dengan ikhlas, dalam artian gue nggak pernah sesuatu untuk hal-hal yang gue lakukan. Dari situ sih kayak yang gue nggak pernah tuh ikutan pageant gue targetin menang atau apa, karena gue nggak mau mengharapkan. Yang penting gue ini bisa menginspirasi, karena dengan kuncinya dengan kita dekat sama temen-temen, kita tuh bakal banyak belajar, iya nggak sih? Nah dari situ ya mungkin bad experience sebenarnya ada, cuman karena gue seneng, gue anggap itu sebagai best experience. Bad dari bad ke bad. Ya bad itu bakal jadi pelajaran bagi gue. Itu bekal bagi gue untuk tidak melakukan kedua kalinya kesalahan. Benar, jadi ambil hikmah ya dari setiap perjalanan. Terus nih Kaldo, ada pertanyaan dari teman kita, Handa Andaisyah. Menurut kakak, gigi berpengaruh nggak sih kak di setiap seleksi? Karena gigiku agak maju dan kurang rapi. Nah gimana? Itu berarti soal penampilan kan? Nah gimana tuh? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin penampilan ya, semua orang nggak ada yang sempurna, nggak? Bener. Nggak ada yang sempurna. Masalah gigi yang tertutup mulut doang gitu, kamu jangan terlalu memikirkan itu sih menurutku. Nah ya sebenarnya berpengaruh atau enggak sih, kita nggak tahu ya. Apa ajangnya itu kan kita nggak tahu, karena setiap ajang tuh punya beda-beda kan. Kayak misalkan lu joiningnya, misal dia cowok, dia joining elemen, ya mungkin berpengaruh karena elemen kan physically. Tapi kalau misalkan dia lebih join kayak ajang-ajang duta-duta, mungkin enggak. Sebenarnya berpengaruh atau enggak dapat dinilai dari kepercayaan diri kamu sih. Kalau misalnya bener. dengan apa itu kayak semua orang nggak bakal memperhatikan kamu, semua orang bakal perhatikan kamu gitu sih. Dan mungkin yang menurut dia itu kekurangan, itu menurut orang-orang lebih baik juga. Jadi ciri khasnya kan bisa jadi, ya kan? Jadi intinya percaya diri aja terhadap diri sendiri, ya nggak sih? Oke, nah terus kalau ngomong-ngomong percaya diri, gimana sih Kak Aldo cara meningkatkan kepercayaan dirinya Kak Aldo itu? Kalau aku sendiri ya, sebenarnya kalau menurutku, pandanganku tentang percaya diri itu bagaimana kita
sendiri terlebih dahulu. Nah karena itu modal penting guys untuk menyayangi diri sendiri gitu loh. Dari situ kayak kita harus bisa mencintai dulu tentang diri kita. Kita harus cintai kelebihan kita harus cintai kekurangan kita. Kalau udah mencintai kelebihan dan kekurangan kita, ya kita akan terima dengan apapun yang bakal terjadi. Kita melakukan kesalahan pun kita akan tetap yang kayak oke, no problem, udah lewat. Gitu sebenarnya kayak dari situ kadang kan kita sering banget nggak sih terkikis percaya dirinya gitu loh. Itu kan kayak yang gede banget nih, terus tiba-tiba kayak yang up down gitu. Sebenarnya yang ngaruhin sih mood kamu sih, kayak yang untuk tingkatin percaya diri ya menurut gua gimana kita membangun rasa cinta kepada diri sendiri, dari situ bakal timbul sih rasa percaya diri dan harus pintar-pintar jaga mood biar selalu pede ya. Bener banget. Teranur dua-dua, gimana sih cara menghilangkan rasa insecure? Mungkin si insecure itu datang dari nggak kepercayaan diri juga deh kayaknya. Gimana tuh cara menghilangkannya? Sebenarnya cara menghilangkannya misalkan kamu temukan dulu alasan kenapa kamu jadi insecure. Menurut gua ya, misalkan kita nggak percaya diri karena ngomong kita gagap gitu kan. Biasanya ada kan yang aku nggak mau ngomong karena suara aku nggak enak, cempreng, terus aku gagap kalau ngomong. Well, dari situ kita kayak yang mungkin kenapa dia insecure karena dia fokusin ke kekurangan dia gitu loh. Dia terlalu melihat kekurangan dia itu tanpa melihat sebenarnya dia itu pintar, sebenarnya itu dia tuh cerdas, sebenarnya dia itu wow, ganteng, cantik atau apapun itu. Kayak sebenarnya kamu harus bisa lebih mencintai diri kamu sendiri dulu sih. Sama sih kayak yang tadi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah dari situ sih terus kayak ya kita jangan fokus ke kekurangan kita lah. Oke, jadi itu ya Kak Putra Nur, semoga kegelisahannya itu terjawab sama solusi dari Kak Aldo. Nah sambil Kak Aldo kayaknya kekurangan sinyal. Balik ada? Ada ya? Terima kasih loh Kak Aldo buat tips-tipsnya. Nah terus ada pertanyaan lagi, masih sebenarnya banyak banget orang-orang netizen itu kepo sama kamu. Ya tapi gak mungkin juga aku bakal tanyain semuanya ya gak sih? Nah ada yang tanya dari Muharga Gram. Kak Aldo, kenapa sih bisa jadi Putra Wisata Indonesia 2019, sedangkan acara perdananya aja di 2020? Sebelumnya kamu belum cerita nih tentang Putri Wisata Indonesia. Putra Wisata Indonesia itu ajang di mana kita itu memiliki fokus kepada dunia wisata. Benar begitu deh? Betul sekali. Dari situ kayak yang ajang ini lebih ke membangun bagaimana mempererat tali kekeluargaan antar provinsi. Nah dari situ ya menurutku itu bagus sih, karena kan kalau kekeluarganya udah terbangun, semuanya bakal kita ketahuin dong gitu loh tentang provinsi lain, kita belajar banyak hal. Nah kalau ditanya, ini pertanyaan yang menarik banget dan pengen banget aku bahas. Dan banyak banget kan, yang nanya. Ya kenapa 2019 udah ada dutanya, padahal pemilihannya baru 2020. Oke, sebenarnya gini. Kalau misalkan kita berbicara soal itu, aku pengen cerita banyak banget sih, tapi aku ringkas aja ya. Aku peringkas. Nanti keburu buka puasa. Waktu itu bulan Agustus tahun 2019, tanggal 18 Agustus ya. Tanggal 18 Agustus, aku dihubungin sama mami dia. Terus? Dihubungin sama mami, terus dia bincang-bincang sama gua kalau dia mau bikin ajang gitu kan. Well, dari situ kayak yang mulai ngobrol terus, dan datanglah tawaran untuk be the icon. Jadi kayak jadi ikonnya dulu nih. Awalnya jadi ikonnya dulu untuk pemilihan putra-putri wisata. Dan nggak taunya ternyata kita, karena kan berjalannya kan kayak yang sebelum acara juga kita mulai kayak kita bakal digunain buat media promosi mereka gitu kan. Yang dari situ kayak foto, terus audiensi juga mungkin dari situ kayak ya udahlah dinobatkan akhirnya untuk menjadi putra dan putri wisata Indonesia sama si Devi Demplon. Kak Devi itu asalnya dari provinsi apa sih? Bali. Dan itu prosesnya Kak Devi pun sama menjadi icons dulu terus langsung dinobatkan menjadi putrinya ya, gitu ya. Karena kita harus bisa bangun image diri dong. Bener banget. Kadang tuh prototipe orang Indonesia tuh kayak yang antara hektik dan juga melalui ajang itu beda nggak sih dianggap sama pageant lovers atau orang kan? Kayak yang sebenarnya menurut yang punya perjuangan berat, dua-duanya berat.
handpick kenapa? Karena orang itu nggak bakal dapat kesempatan kalau dia nggak bisa membawa dia baik, ya nggak sih gitu. Kalau karena kan berbicara ke kepercayaan nggak sih, Dek? Itu justru berat banget menurutku sih. Kalau misalkan dikatakan berat, nggak berat, semua yang kita lakukan itu berat, dan pastinya semua yang kita lakukan itu jalan Tuhan. Benar, dan Tuhan. Pastinya ada porsinya juga. Berat kamu belum berarti berat di aku, dan berat di aku belum berarti berat di kamu. Karena semua masalah hidup juga kayak gitu, benar nggak sih? Dan percayalah, semuanya itu udah digariskan sama Tuhan. Jadi kayak kita fokus dan juga bekerja keras di sini. Benar. Yang penting kita punya kemauan yang tinggi aja dulu ya. Setelah itu kita pasti fokus dan punya motivasi yang tinggi juga. Oke lah Kak Aldo, kayaknya kita udah lama banget nih berbincang ya. Satu terakhir deh, kasih pesan-pesan dong buat temen-temen yang baru mau nih untuk terjun ke dunia pageant. Oke. Sebenarnya untuk teman-teman yang baru join untuk ajang pageant, pertama semangat pasti. Dan jangan sama yang kadang yang anak-anak yang baru join pageant tuh kan rasa insecure gitu loh, untuk kayak aduh lawanku udah senior banget gitu loh. Nah menurutku sih sebenarnya dengan lu insecure malah justru diri kitanya tuh dirugikan gitu loh. Potensi diri kita tuh kayak nggak kelihatan sih kalau misalkan itu. Jadi kayak yang tetap positive thinking, tetap semangat dan selalu berjuang dan betah-betah ya di pageant. Terus ada lagi pesan-pesannya? Ya pastinya tetap semangat, pastinya jangan lupa untuk berdoa, libatkan Tuhan di setiap langkah kamu. Wih, amin. Oke lah, kalau begitu Kak Aldo, terima kasih udah berbincang-bincang dan terima kasih udah sharing tentang dunia pageant-nya. Ya, jangan bosan-bosan ya, nanti aku bakal tanya kamu lagi ya. Hey Day, tadi mati list. Oke, nggak apa-apa. So, Kak Aldo, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Semoga ilmunya bermanfaat yang diberikan Kak Aldo kepada kita semua. Dadah! Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi aku udah berbincang-bincang sama penggiat pageant pertama aku, tamu undangan pertama aku, tamu undangan banget nggak sih? Ya, jadi itu adalah Kakak Aldo Rivaldoni. Dia merupakan Putra Wisata Indonesia 2019. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.